Itu kan tumpang tindih di antara sertifikat-sertifikat ini. Kalau bisa begitu gimana? Ya itulah namanya, wong tujuannya itu bukan untuk memastikan. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Atau itu kan tumpang tindih di antara sertifikat-sertifikat ini. Kalau bisa begitu gimana? Ya itulah namanya, wong tujuannya itu bukan untuk memastikan hak itu, tidak. Tujuannya ini kan hanya untuk menciptakan bukti baru untuk menghalang-halangi proses hukum. Bukan hanya sertifikat ini. Enggak, tapi markahnya itu asli apa enggak? Artinya loh, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kan sudah terungkap di persidangan. Bisa terbit sertifikat kalau nggak ada dasarnya. Nah, itu di atas, itu dalihnya ini berasal dari tanah negara. Gitu aja sudah. Nah, berarti di nasional sana atau di Pemkot, di pemerintah itu kan pasti ada kan aset negara itu apa iya. Itu ada nggak itu? Ya pasti nggak ada. Wong ini tahun 83 saja sudah terbit putusan pengadilan ingkrah bahwa itu milik ahli waris. Artinya dan ahli waris itu punya bukti itu jual beli tanah itu tanggal 13 Juli 1877. Masih ada itu ya? Masih ada akte jual belinya. Bayangkan, akte jual beli tahun 1877. Itu sudah akte jual beli loh. Dan itu akte otentik. Artinya akte yang wajib dianggap benar. Dan itu tidak ada yang menggugat. Tidak ada yang mempermasalahkan. Artinya sampai sekarang pun masih sah. Nah, kemudian luas tanah juga begitu. Berdasarkan peta minut Gendong Verbonding yang diterbitkan oleh BPN. Itu loh. Luasnya juga sama. Luasnya 10 hektar. Batasnya juga jelas. Batasnya sebelah utara Jalan Slamet Riyadi, sebelah timur Jalan Museum, sebelah selatan Kebangkitan Nasional, sebelah barat Jalan Bayangkara. Artinya dari uraian batas itu jelas, luas tanah jelas, kepemilikan jelas. Yang bikin tidak jelas adalah manuver oknum-oknum BPN. Oknum-oknum BPN. Iya. Apakah ini yang bisa disebut mafia tanah itu? Betul. Terus apa kepentingan mereka ya? Banyak kepentingannya kalau menurut saya. Ya tapi bisa. Itu kan oknum-oknum pejabat BPN zaman tahun-tahun penerbitan ini kan? Betul. Loh, tahun 2020 kan juga ada di situ. 2020 ada juga. Iya, ya? ada baru. Jadi kalau ini dibongkar pidananya, akan banyak orang yang terlibat. Pertama, di dalam pidana itu yang jadikan tersangka satu, orang yang menyuruh membuat. Nah, kemudian yang kedua, orang yang membuat. Orang yang membuat, Yang ketiga, orang yang turut serta membuat. Yang keempat, orang yang membantu membuat. Yang kelima, orang yang mempergunakan barang hasil kejahatan. Sekarang ini terbukti kan, sertifikat ini aspal. Dipergunakan untuk membuat. Aspal itu maksudnya apa? Diterbitkan benar-benar dari BPN. Tetapi datanya palsu, nggak ada dasar. Data-datanya palsu. Itu yang diterbitkan BPN kota atau kanwil itu? Kelihatannya kota. Kelihatannya kota. Ya? Kalau data-data ini semua kota yang membuat ini kan ya. Nah, jadi yang mempergunakan ini ya, ini juga kena pasal 266 ayat 2 KUHP, mempergunakan akte otentik. Oke, sebenarnya kan sudah dipahami itu. Ya. 4 sertifikat hak pakai itu secara otomatis batal demi hukum karena sertifikat diterbitkan setelah ada putusan kepemilikan. Ya. Itu intinya kan di situ kan? Betul. Kepemilikan itu putusan itu dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ya. Itu kan tanggal 17 Maret 83 itu tadi kan? Ya. Sebenarnya itu kan? Iya. Lah manuver-manuver itu semuanya itu ya memang tujuannya menggagalkan untuk mengeksekusi itu atau gimana? Iya, tadi ini konspirasi.
untuk apa? Menghalangi proses hukum yang ada. Obstruction Obstruction of of justice. justice. Nah, ini ya. Jadi mereka menciptakan berbagai manuver. Pertama dari sisi yuridis ini. Oke. Kemudian dari sisi fisik juga ada. Mereka mendirikan masjid di situ. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat. Ya. Kok udah dibangun masjid itu, Ya. kok nggak diterusin? Nah, Ya. makanya ini tempat ibadah orang Islam. Tidak bisa dibuat main-main seperti itu. Allah gak ridho. Karena apa? Pemilik tanah gak ridho. Kalau mereka datang baik-baik, datang kepada saya sebagai kuasanya Pak Anwar, aku iki arep bangun masjid, aku jaluk tanah yo 1 hektar tak gawe bangun masjid. Kita akan dengan rela, dengan sukarela, seneng, iya nggak, untuk masjid. Di zaman Rasulullah, bangun masjid di atas tanah sengketa saja nggak boleh. Itu namanya masjid dhiror. Ya. Loh ini bukan tanah sengketa lagi loh ya. Tanah sudah ditetapkan kepemilikannya oleh pengadilan secara sah. Berarti bukan tanah sengketa, tanah milik ahli waris. Dirampok begitu saja, dipakai masjid. Allah gak ridho mangkrak masjid. Barang-barangnya dijubui kabeh karo orang, ya enggak? Jadi kayak misalkan saya bangun Ya. pos rondo di tempatnya milik tanah milik orang gitu ya. Betul. Gitu aja ya. Ya, tadi misalnya Tapi kan Pak jenengan bangun pos ronda, tanahnya namanya yang mempunyai namanya Yadi, ya Kak. Nah, begitu jadi Pak Yadi ngomong, "Loh ini tanah saya." Ya sudah, berarti bangunan pos ronda itu ya miliknya Pak Yadi. Ya sama sekarang ini. Sekarang ini jadi problem dari masalah. Apa itu proyek Pemkot? Bukan. masjid itu bukan proyek. Bukan proyek Pemkot. Proyek siapa? Oh, tidak dianggarkan di Pemkot. Anggarannya nggak ada. Ya, Ya. kalau pakai anggaran negara, termasuk pemerintah daerah atau pemerintah Ya. pusat, Ya. itu kan pasti tanah itu ada standar bakunya, artinya hak milik siapa atau wakaf siapa atau Betul. Iya. ya kan, jelas tanahnya Jelas. jelas. Lah terbukti sekarang kontraktornya itu mau nagih siapa sekarang? Kesulitan nagih dia. Iya nggak? Mau nagih Pemkot, di Pemkot juga nggak bisa bayar. Wong itu bukan proyeknya kan. pemerintah. Menagih panitianya udah mundur semua, udah buyar. Ya. Kemudian barang-barang yang bisa diambil ya diambil. Sampai viral di media kan, Ya. barangnya diambili semua itu kan ya. Terus dana dari mana itu? Wallahu alam kita itu kan, itu urusannya mereka. Tapi yang jelas ada 2 hal tadi itu kan. Ya. Tadi untuk menghalang-halangi proses hukum ini secara fisik dengan mendirikan masjid itu, karena dia beranggapan bahwa kalau objeknya itu masjid atau gereja atau sekolahan itu tidak bisa dieksekusi. Itu betul. Bukan tidak bisa, tetapi sebaiknya tidak dieksekusi. Itu edaran dari Mahkamah Agung. Ya. Tetapi itu objeknya sudah ada sebelum sengketa. Oke. Ya. Tetapi ini objeknya kan setelah putusan ingkrah. Ya. Artinya apa? BPN maupun wali kota ini tidak gubris, sudah tidak mengabaikan hukum. Putusan ingkrah itu tidak bisa dibatalkan dengan putusan apapun, termasuk presiden. Presiden tidak bisa membatalkan putusan pengadilan. Hanya bisa dibatalkan dengan putusan yang sama. Lah, untuk membatalkan putusan yang sama itu upaya hukumnya udah habis. PK sudah 2 kali ya. Iya, sudah nggak bisa. PK 2 kali itu dalam pokok perkara yang sama nggak? Sama. Sama ya. Tadi yang pertama masalah penguasaan dia Ya. dicabut oleh pengadilan itu. Yang kedua tentang pengosongan. Jadi Gitu. banyak kepentingan sebenarnya di sana ya. Ya kemarin kan dipakai untuk kegiatan-kegiatan kesenian dan sebagainya, dianggap Iya, itu iya. tanahnya Pemkot kan. Kemudian juga ada
kepentingan-kepentingan yang lain juga. Nggak tahu kepentingannya BPN apa, kepentingannya pemerintah secara umum apa juga kita nggak tahu lah apa kepentingannya. Tetapi menurut saya yang di sini itu yang sangat tidak elok dan terus terang saja jelek dianggap masyarakat, di mata masyarakat apa? Pemerintah Kota Surakarta tidak menghormati hukum. Yang menjadi catatan jelek masyarakat cuma itu. Dan ini contoh yang tidak baik yang diberikan oleh pejabat-pejabat kita, gitu loh. Enggak, terus urusannya yang 3 sertifikat hak pakai ini sekarang gimana? Dibatalkan apa enggak? 4 sertifikat hak pakai ini. 4 sertifikat hak pakai ini kan. Ya ini sedang kita proses. Nah, kita nanti pihak kepolisian dan KPK maupun kejaksaan juga pasti akan turun tangan. Ini sesuai dengan perintah Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menjelaskan kan bahwa bongkar semua mafia tanah. Dan Menteri Agraria Pak Hadi Cahyanto juga mengatakan kan, kita akan sikat habis semua mafia tanah, tidak peduli itu karyawan kita sendiri, aparat BPN sendiri. Ya. Dalam rangka apa? Kita memberantas penyakit masyarakat mafia tanah ini kan. Dan ini kasusnya di mana-mana. Banyak kasus-kasus ini. Iya. Bukan hanya di sini ya. Memang tugas berat ini. Tugas berat. Karena tanah itu dari dulu memang kayak begitu ya. Sulitnya apa? Yang ngurus tanah kadang-kadang karena kepentingan para pihak ya. Akhirnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akhirnya jadi mafia karena kepentingan itu. Jadi kita pernah ya sidang di salah satu daerah, kita minta saksi dari BPN. Nah, akhirnya kita dikirim saksi dari Kanwil BPN. Di saat yang sama, tergugat itu juga diberikan saksi dari BPN juga sama. Jadi dalam satu perkara, satu instansi menghadirkan 2 saksi yang bertolak belakang. Yang satu bela penggugat, yang satu bela tergugat. Coba gitu kan. Coba kasus-kasus pidana juga banyak. Orang mafia tanah. Bahwa tanah itu tumpang tindih, berhimpitan, padahal sertifikat dalam uraian batas yang ada sertifikat itu jelas beda. Tetapi BPN kesaksiannya itu seperti itu. Banyak kasus-kasus seperti itu kan ya. Ini yang betul-betul harus kita, tugas berat Pak Menteri Agraria ini memang berat. Tugas kita semuanya, termasuk tugas Pak Anwar ini pengacara. Terima kasih jadi ikut serta dalam program pemerintah, dalam hal ini perintah Pak Jokowi sama perintah Menteri ATR BPN untuk pemberantasan mafia tanah. Nah ini mungkin dilalah aja pas kasusnya Pak Anwar ini juga tentang mafia tanah. Mana nanti dibuktikan lewat hukum baik pidana maupun perdata. Jadi memang ya Pak ya, kasus tanah itu kita harus jeli Pak. Jadi kelihatannya kita hanya berkutat pada masalah tanah, harus menguasai hukum agraria. Tidak cukup Pak. Jadi dalam penyelesaian kasus-kasus tanah ya, kita harus menguasai beberapa disiplin ilmu. Satu, hukum agraria yang jelas, ya enggak? Kemudian yang kedua, hukum perjanjian Pak. Hukum perjanjian. Ketiga, hukum perkawinan Pak. Apa itu perkawinan? Ya jelas. Hukum perkawinan akibat apa-apa dari mana, hukum waris itu semuanya harus menguasai. Keempat, hukum administrasi harus betul-betul dikuasai. Makanya nggak bisa kita lihat dari sisi aspek saja. Sama dengan itu, Pak saya punya sertifikat masih sah, betul. Tapi kita lihat perolehannya dan kapan diperoleh. Kapannya tadi itu kan ya. Ini kan sudah ada putusan pengadilan ingkrah bahwa itu milik ahli waris. Nah sekarang kalau BPN menerbitkan keputusan bahwa itu tanah ini bukan milik ahli waris, milik orang lain, artinya menentang itu tadi, keputusan itu. Ini kan sama dengan membatalkan putusan pengadilan. Iya kan? Artinya kepala BPN itu membatalkan putusan pengadilan. Kok hebat bener.
Kepala BPN kota saja ya bisa membatalkan putusan pengadilan. Sedangkan presiden, menteri aja nggak bisa membatalkan putusan pengadilan. Ya. Ini perlu masyarakat juga paham ya. Nah ya. Jadi artinya negara kita kan berdasarkan Negara hukum. negara Ya. hukum ya. Artinya panglimanya ya hukum itu sendiri. Ketika sudah ada keputusan pengadilan, putusan hukum, ya itu selesai sebenarnya sudah. Ya. Itu. Kenapa? Makanya pertanyaannya kenapa kok nggak selesai-selesai? Katanya sudah inkrah, sudah selesai, kok nggak selesai-selesai? Ketidakselesaian dalam selesai atau selesai dalam ketidakselesaian ini? Kalau ini Pak, kalau Museum Rekor tahu Pak, Iya. ini pemecah rekor sengketa terlama di dunia Pak. Berapa tahun itu, Pak? 54 tahun. 54 tahun. Iya. Itu ganti-ganti pengacara begitu ya dulu ya? Atau langsung Enggak, ahli tadi waris semenjak ya? ini dulu ahli waris ya enggak. Ya ada saya yang terakhir saya pegang udah 13 tahun 14 tahun ini udah. 13 tahun, 14 tahun. Ya, jadi hafal Pak, ngelontok Pak. Ngelontok ya? Jadi jujur aja Pak, kasus Sriwedari ini Ya. banyak orang yang mengetahui secara parsial. Iya, Artinya sepotong-sepotong. iya. Yang punya data lengkap semuanya lengkap Pak. Dari A, Iya. dari data tahun 1877 sampai sekarang cuma saya Pak. Cuma pengacara namanya Pak Anwar Rahman itu. Betul. Ya. 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 Mereka makanya banyak pihak yang mengambil keputusan ini pasti nggak benar. Karena apa? Tidak punya data yang lengkap. Dokumen yang utuh lah ya. Ya. Memang kalau di versinya mereka, oh begini Pak, oh iya benar. Iya. Soalnya apa? Diambil separuh atau diambil seperempat ya. Ya. Kalau kita enggak, apa yang kita katakan tadi itu sejak awal sampai akhir, ini berdasarkan bukti-bukti otentik. Apa yang kita sampaikan ini ada di dalam putusan pengadilan. Semuanya ada. Semuanya ada ya. Ya. Jadi bukan sekedar saya ngomong enggak, tapi semua berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Itulah. Sebaiknya sudah diakhiri aja, dibeli pemkot gitu aja lah Pak. Gak ada duit. Ya. Atau dibeli apa pengusaha. Udahlah, nggak punya duit. Ya. Saya sudah sampaikan kan tempo hari yang lalu. Persoalan hukum sudah selesai. Persoalannya ini ahli waris butuh duit, Pemkot nggak punya duit. Udah itu aja akar permasalahannya. Atau ada persoalan gengsi juga Pak. Apa ya? Ada. Enggak juga, harga ngulur-nguluri diri dalam pemerintah. rangka, diulur-ulur dalam rangka mereka belum punya duit. Katanya ngomong ganti duit kan izin, Pak. Seharusnya mau beli juga ya. Apanya? Ya siapa yang nggak mau beli di situ, semua sama. Tapi masalahnya duitnya ora ono gitu loh. Ya kalau itu persoalannya kan gampang. Iya enggak? Mas, iki ono pengusaha duit-duit tapi bangun. Wes sampean tak kei sakmene ya selesai kan? Iya kan? Hak pakai khusus gitu misalkan. Ya enggak. Langsung menjadi HGB atasan mereka, bukan hak pakai lagi. Enggak, sudah. maksudnya pengusaha, kemudian Pemkot silahkan yang kemarin itu untuk kesenian, untuk ini dipakailah, begitu loh. Sudahlah, itu urusannya mereka, terserah. Mau dipakai gedung, kayak mau dipakai masjid, dipakai hotel, dipakai kuburan, urusannya mereka. Bagi kita, haknya ahli waris itu bayaran. Karena jujur saya terus terang di sini saya katakan, kalau ini diberikan tanah, kita juga kesulitan. Sulitannya apa? Tanahnya cuma 10 hektar. Jumlah ahli warisnya ribuan. Apa di kotak-kotak 1 meter kali 1 kali 2 1 2 pakai kuburan, ayo. Kan ya enggak juga kan. Ya enggak. Kita selesai, ya. Iya. Kita akhiri semua persengketaan ini. Enggak baik di mata masyarakat. Kita ribut terus ya. Kalau ributnya bener nggak ada masalah. Ribut menciptakan masalah baru lagi, salah lagi. Menciptakan masalah baru, salah lagi. Begitu seterusnya. Tadi mau menyelesaikan masalah dengan cara menciptakan masalah baru. Kalau masalahnya bener nggak ada masalah. Masalahnya salah, pelanggaran hukum. Ini yang bahaya. Itu berarti di situ juga banyak pidananya itu ya? Banyak pidananya. Kita sudah inventarisir. 1, pidananya membuat surat palsu. Oke. Kedua, memberikan keterangan palsu
Saksi di atas di dalam surat akte otentik. Hmm. 2 ya. Ketiga, mempergunakan akte palsu. Keempat, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di depan pengadilan. Kelima, ya, menghalang-halangi proses penyidikan pasal 221 KUHP. Obstruction of justice tadi itu kan ya. Gitu loh. Padahal, Banyak itu pidananya. padahal yang terakhir itu penetapan eksekusi pengosongan KPN Surakarta 2015 ya, tanggalnya 21 Februari 2020. Iya sudah wong itu. Itu sudah ya. Sudah putusan sudah ingkrah, sudah dikeluarkan penetapan, berarti artinya itu sudah selesai semuanya. Oke. Gitu loh. Selesai tuntas. Nah ini kan nggak baik juga di mata internasional, ya nggak? Apa? Artinya di Indonesia itu tidak ada kepastian hukum. Dari pengusaha-pengusaha investor internasional, loh Indonesia hukumnya kok begitu kok ya enggak. Hukumnya baik tapi aparatnya di bawah pelaksananya kurang baik. Ya enggak. Bahkan menghukum para tergugat itu yang putusan MA ya, dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas, itu yang sudah lama ya. Enggak yang ini. Yang untuk eksekusi itu. Eksekusi itu. Jadi intinya satu. Menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan penggugat tadi mulai aktor semua putusan-putusan itu sah. Yang kedua, menyatakan penguasaan Pemkot terhadap Sriwedari adalah melanggar hukum. Yang ketiga, menghukum pemerintah kota dan atau siapa saja yang menguasai barang itu untuk diserahkan kepada ahli waris dengan bantuan alat negara. Bukan bantuan polisi loh ya. Apabila perlu. Alat negara. Artinya alat negara itu bisa juga polisi, bisa juga tentara, itu boleh. Bahkan bisa Satpol PP juga. Satpol PP juga gitu loh. Boleh itu kan dia. Udah jelas. Gitu kan. Wes kurang apa maneh. Nah itu yang makanya kita bingung itu sudah nggak kurang apa-apanya, tapi kok nggak bisa di eksekusi atau secara sempurna dimiliki oleh ahli waris ya. Iya. Karena memang karena ada gugatan-gugatan baru tadi ya. Iya, sebetulnya gugatan ini pun juga tidak menghalangi proses eksekusi enggak juga. Kan ada dua gugatan yang diajukan. Ada 2 poin yang diajukan oleh Pemkot ke Mahkamah Agung. Satu, menyatakan bahwa eksekusi terhadap Sriwedari itu dibatalkan, supaya dibatalkan. Jadi putusan nggak bisa dieksekusi. Yang kedua, sitanya supaya diangkat, dibatalkan. Nah, yang pertama ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Sudah ditolak. Ditolak. Artinya apa? Secara tersirat Mahkamah Agung, ya sudah eksekusi aja. Baik eksekusi itu mau secara paksa atau secara pro forma. Artinya eksekusi baik-baik. Ya sudahlah Pak Anwar, kita malu nanti itu kepada masyarakat, masa kita dieksekusi gitu. Ya sudah kita serahkan baik-baik. Para pihak proses eksekusi itu para pihaknya siapa? Ya Pemkot sama ahli waris. Pemkot sama ahli waris. Iya. Nah, yang kedua, hanya ketemu aja tanda tangan udah selesai. Selesai, gitu? Sudah. Nah, yang kedua yang ini sita dibatalin nggak ada masalah. Tanpa disita pun juga nggak ada masalah kok. Sita itu dalam rangka pengadilan tadi mengamankan supaya objek ini tidak dipindah tangankan. Iya. Hanya itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah para pihak sudah bisa membangun di situ? Nggak bisa. Ini loh. Nah ini kan ada lagi wacana katanya ada mau membangun, silakan bangun. Tipikor itu, tindak pidana korupsi itu bahaya masih, ya kan? Apalagi kalau pakai anggaran negara. Walaupun nggak pakai anggaran negara sama itu juga pidana. Karena apa? Keputusan kepemilikannya itu sah. Dan upaya hukumnya sudah tertutup, sudah nggak bisa. Yang diangkat cuma sitanya, sita eksekusi. Nggak ada masalah. Gitu. Ya. Ya, semoga cepat selesai. Mungkin ada usaha selanjutnya, berikutnya, atau apa keinginan Pak Anwar atau harapan Pak Anwar apa, silahkan di ini. Ya harapannya cuma satu. Marilah kita akhiri ribut-ribut ini.
sengketa ini. Tidak ada masalah di dunia yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah bisa diselesaikan. Asal kita ini duduk bareng ngomong. Nah, selama ini ahli waris kan dianggap sampah. Nggak direken. Nggak digubris. Ya nggak? Oleh? Ya oleh pemerintah kota. Coba kalau kita diskusi terbuka begini ini kan. Saya menghadap Pak Toha diskusi begini kan enak. Deng. Nah, kalau mereka selama ini nggak dibuat, boyo ngomong. Kalau toh nggak bisa langsung sampai siapa situ. Toh semua ahli waris itu juga tahu. Mereka juga tahu. Orang sabar itu ada batasnya. Ya enggak? Kesabaran itu ada batasnya. Ya, Iya. kita ini selama ini sabar. Kenapa kita tidak frontal? Kita masih menghormati yang mulia tadi itu kan ya enggak? Berarti kalau nggak ada batasnya, nggak sabar? Ya kalau kesabaran sudah habis, ya sabar itu pasti ada batasnya kan ya. Oh, pas batas kesabaran itu jadi nggak sabar gitu? Iya. Ya nggak sabar, jadi ya sabar pulang ke desa akhirnya nanti. Sudah nggak sabar Jadi di kota ya. harapannya segera selesai. Selesai. Duduk satu meja begitu ya. Penyelesaiannya itu gampang kok. Kenapa mereka ribet? Karena mereka nggak menguasai masalah, nggak memegang data. Pak, kalau saya dikasih kepercayaan ini, menyelesaikan ini, Pak, 1 jam selesai, Pak. Insya Allah 1 jam selesai. Nggak usah nunggu hari. Jadi 1 jam selesai. Jadi permasalahan sebenarnya sederhana. Iya. Tinggal ada Kemauan atau enggak? ya goodwill ya. Nah, iya, ada etikat baik enggak itu? Goodwill apa enggak bareng-bareng goodwillnya ya. Iya. Goodwillnya win-win Nah, solution. makanya saya itu heran, apakah tadi laporan anak buah itu rata-rata asal bapak senang lah. Iya enggak? Laporannya bawahan kepada atasan enggak bener. Iya. Karena input yang enggak bener tadi itu, outputnya pun juga enggak bener. Salah. Hanya itu, intinya itu. Iya. Nah, enggak bener itu ada 2 juga. Bisa juga nggak bener memang Sengaja? nggak ngerti, Oh, nggak ngerti. atau memang juga sengaja menjerumuskan gitu loh. Hati-hati juga ya. Ah, iya. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan Pak Anwar Rahman, pengacara Sriwedari. Semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh masyarakat untuk pengertian kita semuanya, dan kita sebagai masyarakat juga kita doakan persoalan permasalahan Sriwedari ini bisa segera terselesaikan dengan baik ya. Para pihak punya goodwill, punya kemauan bersama, punya komitmen bersama untuk penyelesaian ini, supaya bisa juga untuk digunakan masyarakat, dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.